Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Tutor Teresa Sabin. Kali ini modul mata pelajaran kita Bahasa Indonesia yang berjudul Menyusun Laporan Hasil Riset dan Magang. Selamat datang di minggu keempat. Mari kita mulai berkarya untuk warga belajar PKBM Go Digital. Minggu ini kita memulai pelajaran penting dalam mendokumentasikan pengalaman dan pengamatan. Meskipun sibuk bekerja atau berusaha, keterampilan membuat laporan ini akan berguna untuk mengembangkan usaha dan karir teman-teman. Nah, ini ada peta perjalanan belajar kita. Di minggu keempat, ini ada perencanaan dan konsep. Di minggu kelima, ini ada observasi lapangan. Yang minggu keenam ada tulis bab 1 dan 2. Dan minggu ketujuh ada tulis bab 3 inti. Dan minggu kedelapan, kesimpulan. Serta minggu terakhir, kita ada finalisasi laporan. Nah, untuk fokus kita di minggu ini, yang pertama, kita memahami struktur laporan, mempelajari komponen dan alur logis sebuah laporan yang efektif. Kedua, menentukan topik riset atau magang, memilih fokus penelitian yang relevan, menarik, dan dapat dilaksanakan. Kemudian kita menyusun kerangka atau outline, membuat rencana terstruktur untuk mengorganisir ide dan konten laporan kita. Nah, mengapa kita perlu menulis laporan? Yang pertama itu untuk modal usaha. Syarat utama pengajuan kredit KUR atau bantuan UMKM adalah proposal dan laporan usaha yang rapi. Kedua, pertanggungjawaban. Bukti profesionalitas kita kepada atasan, mitra kerja, atau investor bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian dokumentasi, mencatat sejarah perkembangan usaha atau karir kita agar bisa dievaluasi di masa depan. Nah, yang kedua adalah laporan mini atau riset. Itu berbasis data, cocok untuk pelaku usaha mandiri, petani atau pedagang, isinya mengamati hasil panen, fluktuasi harga pasar, atau minat pembeli. Ini ada 14 struktur laporan sederhana. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa? Yang kedua, metode, di mana, bagaimana. Yang ketiga, hasil, apa temuannya. Yang keempat, penutup, kesimpulannya. Nah, untuk di bab 1 pendahuluan, kita ada latar belakang, ceritakan alasan mengapa Anda memilih topik ini, masalah apa yang sedang terjadi. Kemudian ada tujuan kegiatan, apa yang ingin Anda capai atau ketahui dari kegiatan tersebut. Ketiga, manfaat, siapa yang akan untung jika laporan ini dibuat, diri sendiri, tempat kerja, atau masyarakat. Nah, bab kedua yaitu pelaksanaan atau metode. Waktu dan tempat, jelaskan kapan kegiatan dilakukan dan di mana lokasinya. Bisa di Kecamatan Slebar, Pulau Bay, dan lain-lain. Untuk observasi, pengamatan langsung melihat proses kerja, menghitung stok barang atau melihat kondisi kebun. Yang ketiga, wawancara. Tanya jawab santai dengan narasumber, bisa rekan kerja, atasan, atau sesama pedagang. Nah, yang ketiga itu hasil dan pembahasan jantung laporan Anda. Disinilah Anda bercerita. Jika magang, ceritakan pengalaman kerja harian, alat yang digunakan, dan cara mengatasi masalah teknis. Nah, jika itu riset, sajikan data yang didapat, misalkan tabel hasil panen atau grafik penjualan. Nah, yang terakhir penutup. Simpulkan dengan tegas, berikan saran yang membangun. Bagian ini berisi ringkasan cerita dari seluruh kegiatan dan rekomendasi perbaikan untuk masa depan. Kriteria laporan, yaitu ada laporan baik, laporan buruk. Nah, laporan baik ini bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Data jujur, sesuai fakta lapangan, kemudian struktur rapi, bab 1 sampai 4 diurutkan. Kemudian ada bukti foto atau dokumentasi. Nah, laporan buruk ini bertele-tele dan atau membingungkan. Data manipulasi itu dikarang, melompat-lompat tidak urut, dan teks yang panjang tanpa visual. Nah, kali ini kita akan lanjut ke sesi tutorial atau perencanaan. Mari kita merancang draft laporan, teman-teman ya. Langkah pertama itu kita menentukan topik.
Pilih topik yang paling dekat dengan keseharian Anda. Kemudian jangan mencari masalah yang jauh, lihatlah pekerjaan Anda sendiri. Bisa berupa evaluasi hasil kerja, potensi pengembangan usaha, atau pemecahan masalah di lingkungan kerja. Tipsnya, topik yang Anda kuasai akan lebih mudah dimengerti. Nah, untuk contoh topik kearifan lokal yang ada di Bengkulu, bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Ada laporan hasil panen sawit, tangkapan ikan di Pulau Bal, laporan penjualan UMKM. Langkah kedua, siapkan instrumen data. Pertama, kita harus ada dokumentasi, HP atau kamera untuk memotret lokasi, produk, atau kegiatan kerja sebagai bukti. Kemudian catatan lapangan, buku kecil untuk mencatat poin penting saat observasi agar tidak lupa. Yang terakhir, daftar pertanyaan. Kita siapkan atau kita listkan pertanyaan kunci jika Anda berencana mewawancarai seseorang. Nah, langkah ketiga menyusun kerangka atau outline. Jangan langsung menulis kalimat panjang ya. Kita buat daftar isi sementara dahulu, kemudian kita tulis poin-poin utama yang ingin dibahas di setiap bab. Nah, contoh bab kedua ini ada lokasinya, bisa teman-teman lihat. Kebun sawit di Blok A, alatnya egrek atau angkok, prosesnya panen di pagi hari. Nah, kita ada tes pengerjaan mandiri nih, bisa di rumah. Nah, yang pertama itu kita cicil tiap hari. Luangkan waktu 15 sampai 30 menit saja per hari, jangan ditumpuk. Kemudian, gunakan bahasa sendiri. Tulis seperti bercerita, nanti aku akan bantu rapikan ya. Kemudian, dokumentasi segera. Saat bekerja, langsung foto, jangan ditunda. Kemudian manfaatkan grup WA. Ada kendala? Langsung tanya di grup kelas ya, teman-teman. Nah, untuk agenda minggu depan, kita ada pengumpulan data. Silakan teman-teman lakukan observasi atau magang di tempat masing-masing. Jangan lupa bawa catatan dan kamera. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan modul kita di minggu ini. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin diskusikan atau tanya, silakan hubungi aku ya, Tutor Teresa Sabin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.